Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Pada pertemuan kita di malam ini, kita akan lanjutkan bagaimana proses ekstraksi dan juga penggunaan fitur web service AI ya, dalam hal ini untuk membuat draft artikel literatur review. Sebagai contoh, saya telah mempersiapkan satu topik yaitu tentang Green Innovation Model yang sudah dibuat misalnya dengan proses yang sudah disampaikan pada pertemuan minggu lalu, yaitu kita masukkan keywordnya, ya, kemudian kita cari proses pencarian, dan nanti akan muncul apakah eh, keyword tersebut itu layak untuk dilanjutkan. Nanti akan muncul warna hijau ya, sebagai topik untuk dilanjutkan untuk proses pengkajian literatur review. Nah, ini akan terdapat hasil 85 artikel, dan ini cukup ya. Kemudian kita cek di screen, kemudian setelah itu dilakukan proses pemilihan artikel-artikel yang relevan. Nah, setelah itu kita cek di bagian retrieval bahwa secara sistem PDF yang sudah muncul di sini minimal 40. Nah, ini eh, saya cukup beruntung, jadi ada 55 artikel yang sebagiannya memang dilakukan proses upload ya, di-upload. Jadi kita cari PDF-nya kemudian di-upload. Nah, di bagian report ini muncul ada 55, kemudian exclude 33, dan include 52. Dan ini ada 12 artikel yang saya upload menggunakan feature other source ya, dari sini. Ada 12 artikel itu selain yang ada eh, di dalam sistem ini ya. Jadi ada di luar sistem dengan proses pencarian menggunakan eh, alat pencarian yang lain ya. Jadi bisa Anda menggunakan Mendeley misalnya atau PubMed ya, bersumber dari eh, artikel apa namanya, proses pencarian eh, dari sumber-sumber tersebut. Nah, sehingga di dalam report ini ada 65 artikel included untuk direview lebih lanjut. Nah, sekarang kita fokus pada bagian feature extraction. Nah, untuk yang akun kontributor, itu kita bisa memanfaatkan feature AI extraction. Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa artikel yang nanti bila belum dilakukan review itu akan muncul pada kolom-kolom variabel path, definition, dan novelty ini masih kosong ya. Dan kalau sudah direview dia akan muncul hasilnya ya. Jadi sesuai dengan jenis daripada eh, artikelnya. Apakah dia menggunakan SEM, maka dia akan muncul, nanti kita manfaatkan ya untuk diekstraksi bagian fetnya, atau hanya pada bagian-bagian variabel dan novelty atau definition atau novelty saja ya. Baik, kita coba untuk yang bagian nomor 3 misalnya. Kita klik bagian yang berlambang laptop seperti ini ya, warna merah. Dia akan muncul feature seperti ini. Dan kita akan download PDF dulu. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman bahwa di setting di Mozilla Firefox ini, ya, bagian setting, itu geser ke bagian bawah, kita setting untuk download files foldernya ya. Jadi pastikan sesuai dengan eh, topik yang sedang Anda kaji. Jadi Anda bisa buat folder khusus supaya tidak tumpang tindih ya dengan topik-topik yang lain. Yang misalnya di bagian Green Innovation yang sedang saya kaji ini, kemudian pastikan di bagian content type application-nya ini PDF, actionnya save file ya, karena defaultnya biasanya open in Firefox ya. Jadi pastikan pilih save file. Oke, kita kembali, kita download ini ya.
Oke, kita kembali yang ini. Oke, yang ini sudah ya tadi. Kita cek agak lambat tadi. Ini masih proses download. Oke, ini sepertinya ada. Oke, sudah muncul. Kita pastikan yang tadi sudah download ya. Kemudian kita bisa gunakan Queen AI ataupun DeepSeek ya atau PO AI. Nah, misalnya saya sering menggunakan dua ini saya cukup ya Queen AI atau DeepSeek. Nah, ini Queen AI sudah muncul. Kita new chat. Kemudian kita geser upload ya. Jadi klik saja bagian tadi yang sudah diupload. Kemudian digeser, masukkan ke bagian eh, chatnya ya. Ini agak ada lambat sedikit. Saya coba lagi. Belum. Oh, ini sudah muncul, jadi agak lambat tadi rupanya ya. Nah, ini kemudian kita klik yang tadi, copy bagian picture prompt-nya, prompt perintahnya di copy, jadi ini otomatis sudah disiapkan di sistem, kemudian di paste saja, Ctrl V ya di bagian sini. Nah, ini ternyata memang cukup besar ya ininya, file untuk PDF di artikel ini. Nah, sebenarnya ada gangguan network ya. Jadi kita beralih dulu ke yang lain dulu ya. Misalnya yang nomor 9, kita download. Cukup besar-besar ya ini filenya. Oke, sudah. Kemudian kita copy dulu ya bagian ini. Kemudian kita buka Queen. Kita coba dulu di sini ya. Nanti kalau tidak berhasil, teman-teman bisa menggunakan yang lain. Misalnya Green Innovation, DeepSeek ya, misalnya. Kita coba dulu yang ini. Atau kita coba simulasi dua-dua ya. Jadi kita upload juga yang ini. Kemudian klik Ctrl paste perintah promptnya. Katanya cukup besar ya filenya. Oke, kita close dulu. Coba kita yang bagian yang lain dulu ya. Ini oke. Karena ini saya sudah melakukan proses ekstraksi sebelumnya ya. Jadi kita coba cari yang lain dulu. Jadi kalau memang ada kendala, biasanya di bagian apa network ya, jaringan. Nah ini coba ini mungkin lebih rendah. Kita copy, kemudian kita pakai Queen AI. Kita siapkan juga yang DeepSeek ya.
sudah muncul. Saya masukkan ke sini, kemudian kita copy dulu. Ya, ini ada jaringannya kurang baik ya. Ini sedikit lambat ininya dalam membuka prosesnya. Kita coba lihat dua-dua ya, biar tadi ini juga kurang baik. Nah, ini sudah selesai. Kita klik aja. Jadi pastikan teman-teman berada dalam tempat ya ataupun koneksi yang cukup baik sebenarnya dalam proses ini, sehingga dalam proses ekstraksinya itu bisa lebih sempurna begitu ya, dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama sebenarnya. Jadi kalau Anda punya 50 artikel, biasanya satu artikel itu katakanlah sekitar 2 menit begitu ya. 1 menit sebenarnya bisa lebih cepat juga. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam ya. Dengan kondisi network yang kurang baik ya 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, ini sudah selesai dalam prompt yang pertama. Kita copy bagian kanan ini, kemudian kita masukkan di kotak ini ya, dan kita simpan. Nah, ini kadang-kadang tidak muncul ya, sehingga kita minta bantuan yang lain. Misalnya ini, menggunakan DeepSeek. Kadang-kadang memang suka ya, kadang-kadang seperti itu. Mungkin pada saat proses ekstraksinya ini ada kurang sempurna ya, sehingga tidak terbaca. Kita coba dengan DeepSeek, biasanya juga seperti itu. Jadi kalau tidak terbaca dengan Qwen, bisa menggunakan DeepSeek. Bila salah satu DeepSeek tidak terbaca, Anda bisa beralih juga ke Qwen kembali ya. Jadi bisa selang-seling begitu, bisa gunakan dua-duanya. Ini mungkin sudah selesai, kita copy, kemudian kita paste lagi di sini, kemudian kita simpan. Nah, ini masih dalam proses yang belum sempurna ya, sepertinya begitu. Kita coba dulu yang bagian bawah, apakah bisa terbaca gitu ya. Jadi Anda bisa langsung aja mengcopy dan paste promptnya karena file PDF-nya kan sama ya. Jadi pastikan setiap artikel itu Anda gunakan new chart kembali ya, supaya nanti eh, sistematis terrekod ya satu persatu begitu. Ini sudah kita coba copy, apakah dia terbaca? Nah, sepertinya belum terbaca ya. Hmm, ini belum terbaca. Kita coba cari yang misalnya yang beberapa yang belum saya ini. Jadi Anda bisa pilih yang cukup relevan juga ya. Ini sudah ya.
Oke, misalnya kita coba yang ini ya. Ini sudah ya, ini. Jadi ini sudah, tapi bagian bawahnya belum. Kita coba. Masih berproses ya untuk ekstraksinya. Oke, kita hanya menunggu ya bagian yang CSP-nya ini muncul dan ditunggu sampai selesai. Jadi kelihatannya memang pada bagian ini ada beberapa variabel yang didefinisikan ya cukup banyak untuk artikel ini. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Oke, sudah selesai, kita copy dan masukkan ke bagian kotak ini, lalu kita simpan. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalau artikel baik, kemudian proses ekstraknya baik, dia akan muncul nanti setelah Anda ekstraksi ya, dengan feature AI extraction ini, di nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, ini untuk definition extraction ya. Jadi ini Anda bisa gunakan nanti pada saat proses ekstraksi untuk pembuatan draft ya, bila memerlukan beberapa informasi variabel, nanti definisinya apa dari misalnya hasilnya dari sini. Nah, demikian juga tadi kalau yang bagian novelty extraction itu dia akan muncul setelah Anda lakukan hal yang sama seperti yang tadi saya tunjukkan, dia akan muncul seperti ini ya. Dan nanti ada keterangan ya. Jadi kalau analisisnya menggunakan SEM, maka bagian path extraction akan muncul prompt untuk bisa diekstraksi. Jadi Anda bisa lakukan hal yang sama, tinggal copy promptnya ke bagian eh, kotak catnya ya. Di perintah promptnya nanti dikopikan, dipaste di situ dan dieksekusi ya. Sehingga hasilnya nanti bagian CSP-nya yang Anda copy nanti akan muncul di sini ya, seperti ini. Path abstract. Tapi ini karena dia menggunakan analisis yang lain yang tidak ada path extraction-nya, maka ini tidak muncul ya. Nah, ini ada keterangan ya, kemungkinan tidak terdapat hipotesis ya pada artikel tersebut karena menggunakan metode analisis fuzzy set teori. Jadi bukan analisis SEM tadi ya. Nah, ini Anda lakukan satu persatu semuanya ya, sampai semua artikel, ya, kecuali artikel-artikel tertentu yang memang kurang relevan atau memang kurang baik ya, sehingga tidak bisa diekstraksi. Ya. Nah, ini Anda bisa lakukan selesai. Nah, contohnya Anda lakukan selesai. Nah, tahap berikutnya adalah beberapa informasi yang bisa Anda pilih ya, atau Anda ambil misalnya word cloud-nya ya, baik yang variabel gitu ya, ataupun word cloud dari metadata. Nanti akan muncul seperti ini yang bisa Anda gunakan nanti ya di copy atau di screenshot bagian ini untuk dimasukkan di draft sub bab terkait dengan eh, penjelasan word cloud ya nanti dari topik yang Anda kaji. Nah, saya akan tunjukkan misalnya setelah proses ini selesai semuanya, Anda bisa juga melakukan proses klasifikasi ya, misalnya.
untuk report. Tetapi ini secara default sebenarnya sudah muncul ya. Jadi teori, eh, kemudian fokusnya terutama ya, yang akan kita masukkan, ini sudah sudah otomatis ya. Jadi sudah default. Ya. Jadi Anda bisa mempelajari dari topik terkait dengan Green Innovation Model, misalnya ini ada beberapa teori yang digunakan oleh para peneliti terdahulu, ya, terutama teori-teori yang banyak relevan ya, baik itu misalnya yang terbanyak ini scale economic theory, kemudian resource based view ya, dan beberapa teori-teori yang lainnya yang Anda bisa ambil untuk di kajian pustaka atau literatur review yang ada eh, sedang tulis begitu ya. Nah, selanjutnya adalah Anda bisa menggunakan fitur web service AI. Ya, di sini ada beberapa report ya, secara report yaitu mulai dari introduction, teori, ya, metodologi, result, discussion, dan conclusion. Nah, Anda pilih misalnya mulai dari introduction. Nah, di sini karena saya sudah selesai semuanya ya, Anda klik ke bagian synchronize ini, bagian synchronize. Kemudian Anda bisa pilih ini model AI-nya di bagian ini apa saja. Jadi yang biasanya untuk writing itu yang terbaik bisa menggunakan DeepSeek ya. Kemudian bisa menggunakan Meta Illama ya. Atau misalnya bisa juga tadi saya gunakan Gemini eh, 2.5 Flash Pro ya di sini. Dan kalau ini bagian ini merah, artinya unavailable, Anda bisa ganti providernya di sini. Jadi ini banyak provider, jadi Anda tinggal pilih saja mana yang available ya. Jadi kalau available nanti muncul warna hijau ya, dan bisa Anda proses selanjutnya ya. Jadi Anda bisa view di sini dan Anda bisa synchronize. Jadi nanti bisa Anda synchronize seperti ini. Kemudian klik Start AI Writing ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Misalnya ini kalau ada yang belum, misalnya bagian ini ya, bagian introduction pipe eh, PyCock framework misalnya atau TCM framework. Ya. Nah, sementara saya menggunakan Cimo framework ya. Ini. Nah, coba misalnya yang belum kita klik. Kalau memang belum, nah ini jadi kosong masih kosong. Misalnya saya menggunakan Gemini 2.5 plus Pro ya. Jadi saya start writing, klik, tunggu, tinggal proses. Sampai selesai dan nanti akan muncul biasanya bagian beberapa ekstraksi ya, belum berhasil. Biasanya kalau tidak berhasil ini hanya putih begini aja. Nah ini, jadi ini berhasil ya, hasilnya seperti ini. Dan kita kembali, atau klik bagian ini aja. Nah ini kan muncul ya di sini. Ada berapa? Ada 310 kata. Gitu sih. Ini bagian Cimo tadi ya. Ini bagian yang lain, misalnya bagian TCCM, tadi bagian TCCM ya. Seharusnya nanti ini muncul di sini. Nah, ini Anda lakukan satu persatu, mulai dari introduction, kemudian teori, jadi disinkronize saja, kemudian metodologi, dan seluruhnya ya, sampai selesai, sampai ke bagian konklusi. Nah, ini kita coba ini misalnya yang belum, coba saya gunakan ini, Meta Ilama. Oke, kita start writing.
Jadi ini kesimpulannya ya, kesimpulan dengan TCM framework. Ya. Jadi Anda bisa mengambil salah satu dari metode eh, cara ya. Jadi nanti disesuaikan aja dengan penulisannya. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah masuk ya. Tadi kan 0 ya. Jadi ada 349 kata. Nah, teman-teman dari sini Anda bisa klik view dan ini semuanya Anda bisa copy ya nanti ke bagian proses selanjutnya. Gimana caranya? Jadi nanti eh, Anda bisa membuat template ya kosong misalnya. Nah, ini kebetulan saya sudah selesai membuat template kosong ya. Jadi misalnya judulnya Anda masukkan yang sudah disiapkan ya sesuai dengan topiknya. Kemudian abstrak ya yang terutama introduction, methodology, methods, result and analysis dan conclusion and future research direction ya. Jadi yang utamanya itu. Nah, dari sini abstraknya nanti bisa Anda lakukan belakangan ya biasanya. Ya, sementara kita isi misalnya bagian introduction ya. Di bagian introduction ini Anda kembali ke picture tadi dari report ini ya. Jadi kita view mulai dari background and importance. Jadi yang bagian ini Anda bisa copy ya. Di klik kanan copy misalnya, kemudian Anda masukkan ke bagian ini. Nah, kebetulan ini saya sudah melakukan prosesnya eh, cukup panjang ya. Jadi dari sana di copy, kemudian dilakukan proses translation ya ke dalam bahasa Inggris gitu. Nah, ini dari sini setiap atau semua dari introduction ini Anda bisa bisa ambil ya. Jadi dari sini Anda copy, kemudian yang kedua Anda copy lagi. Jadi sesuai dengan sub title-nya atau sub bidang topik dari introduction ini yang bisa Anda ingin sampaikan ya di dalam proses draft pembuatan draft penyusunan tulisannya ya. Jadi mulai dari background and importance ya, emerging trends and development, kemudian review and existing research ya, state of the art dan lain-lain semuanya ya. Ini Anda bisa klik bagian view kalau selesai disinkronize semuanya ya. Jadi Anda semuanya bisa copy di dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian nanti ditelaah mana saja yang relevan atau mungkin kurang baik, Anda bisa eh, review ya, bisa review dari situ. Bila sudah selesai semuanya, Anda bisa translate ya nantinya ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini misalnya saya sudah lakukan proses tersebut ya. Nah, sampai misalnya nanti di dalam bagian metodologi, hal-hal yang seperti ini misalnya, ini Anda sudah bisa mengambil ya dari bagian-bagian report ini. Misalnya ini Prismanya, Anda bisa klik saja, kemudian Anda download ya, download Prisma PNG dan habis itu dimasukkan ke eh, bagian template sesuai dengan tempatnya ini. Kemudian saya bahas lagi sampai ke bawah di result and analysis ya, tentang overview and structure analysis, kemudian publication and research trends. Ya, di sini hasil dari metodologi dan theoretical distribution ini saya ambil misalnya dari bagian visualisasi ya, bagian visualisasi. Di sini ada variabel, jadi Anda bisa menyesuaikan apa saja yang diinginkan di sini. Ya. Jadi mulai dari country misalnya, kemudian konteksnya ya. Dan ini bisa Anda modifikasi seperti yang sudah saya lakukan. Jadi dari tabel-tabel tadi, yang ini itu saya kombinasikan begitu ya. Jadi saya masukkan nomor, author, research konteks, research method, dan teori ya. Sesuai dengan informasi yang sangat-sangat penting dan sangat relevan untuk dibahas begitu ya. Nah, dari situ saya juga ambil misalnya year artikelnya. Ya, di sini sudah ada year artikel bisa menggunakan bagian grafik, jadi bisa menyesuaikan saja nanti
tampilannya apa yang ingin dimasukkan ke dalam artikel. Nah, informasi-informasi ini ada di bagian visualisasi ya, bagian bawah. Ini akan muncul secara default otomatis ketika Anda sudah selesai ekstraksi semuanya, begitu ya. Sampai misalnya kepada kesimpulan ya. Jadi pada kesimpulan. Kesimpulannya nanti diambil salah satu saja sesuai dengan eh, pendekatan apa yang ingin disampaikan sesuai dengan topik atau tulisan yang Anda buat begitu. Ya, misalnya saya mengambil menggunakan eh, Cimo begitu ya. Ini nanti ini tinggal view, Anda tinggal copy saja. Jadi Cimo ini artinya eh, proses konteksnya, ya, interventionnya, mekanismenya, outcome-nya begitu ya. Ini saya ambil. Tapi kalau yang umum misalnya juga Anda bisa mengambil model 3W 1H ya. Jadi what, where, how, and why ya. Artinya sistematis kesimpulannya itu lebih eh, pendekatannya menggunakan 3W 1H ya. Bisa juga menggunakan TCCM yaitu teori, konteks, karakteristik, dan metodologi atau TCM ya, yaitu teori, konteks, dan metodologi. Ya. Jadi nanti disesuaikan kira-kira apa yang lebih cocok ya untuk eh, topik ya kajian yang Anda pilih begitu. Ya, nanti tinggal copy saja, masukkan ke template-nya. Nah, setelah selesai semuanya Anda kaji, Anda bisa memanfaatkan eh, apa namanya untuk melakukan proses link referensi ya, citasinya, yaitu menggunakan boleh Mendeley ataupun Zotero ya. Misalnya saya sering menggunakan Zotero atau Mendeley ya, salah satunya. Nah, ini apa-apa yang belum di sini, kalau yang sudah ini kan akan muncul highlight begitu ya. Ini sudah disitasikan, dihubungkan. Nah, yang belum seperti ini, yang misalnya belum muncul, nanti bisa ditambahkan di sini. Ini saya copy misalnya salah satunya ini, saya ini belum ya. Misalnya inilah ya, kita ambil, kemudian kita add. Oke, Jotero-nya belum muncul. Kita buka dulu Jotero-nya ya, supaya terlink ke Word ini. Oke, misalnya kita coba ini siapa tadi? Zhang ya. Zhang et al. 2023. Nah, ini ya, misalnya strategik. Kemudian ada lagi satu ya. Ya, Anda tinggal enter saja. Ini sudah muncul ya. Jadi yang bagian ininya kita hapus saja gitu. Nah, ini sudah terhubung. Nah, ini ada lakukan satu persatu untuk semua eh, citasi yang ada supaya terhubung ya dengan reference manager sehingga tidak ada satupun citasi referensi yang terlewat begitu ya. Dan ini hasil kualitasnya akan lebih baik. Sambil Anda mempelajari kembali, membaca kembali semua tata bahasa ya, grammar kalau dalam bahasa Inggris, kemudian titik koma dan sebagainya, dan termasuk isi draft dari artikel tersebut apakah sudah baik, sudah relevan ya, mengalir begitu tulisannya dengan gaya bahasa yang Anda buat ya. Jadi Anda bisa juga menggunakan tools untuk memparafrase dari setiap kalimat yang mungkin belum eh, sejalan begitu ya eh, pemikirannya atau konteksnya begitu ya. Nanti bisa dievaluasi dan review berkali-kali begitu ya sebelum difinalisasi. Nah, ini kurang lebih ya contohnya. Nanti bagian bagian referensi ini nanti sudah otomatis kalau sudah disitasi seperti tadi nanti akan muncul di sini ya sudah default ya sudah sistematis akan muncul. Nah, demikian teman-teman sebagai seringkasan
eh, untuk penggunaan proses lanjutan dari Watase untuk membantu di dalam proses literatur sistematik literatur review. Ya. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya untuk memperdalam bagaimana proses eh, sistematik literatur review ini sehingga nanti bisa berkualitas dan bisa eh, berpeluang ya itu untuk disubmit ke salah satu publisher yang ternama ya tapi eh, atau terindeks Scopus. Demikian semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.